Halo sahabat menulis aleniaku dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Vanu Setiawan dari tim aleniaku. Dan kali ini kita akan membahas tentang melayout buku. Apa saja sih yang penting dalam layout buku, terutama bagi penulis. Nah, kita akan langsung masuk aja ke pengantar materi untuk layout buku. Apakah penting bagi penulis bisa melayout buku sendiri? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman baik di kelas menulis maupun teman-teman di sekitar kita. Teman-teman yang sedang belajar menulis, teman-teman yang sedang mulai menyukai kegiatan tulis menulis. Sebenarnya apa saja yang perlu diperhatikan dalam melayout buku? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, berikut ini adalah anggapan-anggapan yang salah tentang melayout buku sendiri. Banyak yang menganggap bahwa melayout itu pekerjaan sulit dan ribet. Nah, sebenarnya anggapan ini memang benar. Melayout buku itu memang cukup sulit dan juga cukup ribet, terutama bagi layouter-layouter untuk penerbitan. Tapi bagi teman-teman penulis, eh, ilmu layouting yang perlu mereka pelajari bukanlah sampai sedalam itu. Yang perlu penulis pelajari adalah melayout secara dasar, melayout secara basic. Lalu anggapan yang kedua adalah kemampuan melayout tidaklah terlalu penting bagi penulis buku. Nah, ini tentu saja adalah anggapan yang salah. Kenapa salah? Karena layout itu merupakan salah satu bagian dasar dari sebuah naskah atau buku. Apabila tulisan kita secara tema sudah bagus, secara sistematika sudah bagus, tapi pengaturan marginnya berantakan, paragrafnya berantakan, ukuran fontnya banyak perbedaan, banyak kesalahan, bahkan dari segi estetiknya akan terlihat sangat kurang. Tentu saja jika teman-teman ingin menerbitkan buku melalui penerbit mayor, melayout buku itu adalah hal yang sangat penting. Karena apabila naskahnya tidak bagus, tidak rapi, ya penerbit pasti akan malas untuk menerbitkan buku tersebut. Jadi penting. Jawabannya adalah penting bagi penulis untuk bisa melayout buku. Anggapan yang selanjutnya adalah melayout membutuhkan aplikasi atau software khusus agar bisa terlihat bagus. Nah, teman-teman kadang-kadang mengira bahwa untuk bisa melayout buku, kita harus punya aplikasi atau software-software yang mewah seperti Adobe InDesign atau CorelDRAW atau PageMaker dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak. Apabila teman-teman punya Microsoft Word itu sebenarnya sudah sangat cukup. Selanjutnya, melayout membutuhkan waktu yang lama dan effort yang besar. Ya, ada benarnya, ada juga salahnya. Waktu yang lama dan effort yang besar itu biasanya kalau teman-teman baru berlatih, baru pertama kali, sekali, 2 kali melayout buku, pasti ya waktu yang dibutuhkan lebih lama. Tapi apabila nanti teman-teman sudah mulai fasih, sudah mulai mahir, nah waktu dan effort itu akan secara berangsur-angsur mulai terasa ringan, mulai terasa berkurang, dan semuanya akan terasa mudah. Dan anggapan yang terakhir, layout tidak diperhatikan oleh penerbit. Nah, ini hampir sama yang poin kedua tadi. Penerbit juga memperhatikan layout. Nggak serta-merta temanya bagus, sistematikanya bagus, pembahasannya keren, terus penerbit, oke, kita terbitkan. Ya, mungkin bisa di penerbit indie. Di penerbit indie, selama teman-teman bisa menyanggupi untuk membayar biaya yang diajukan oleh penerbit, mereka akan menerbitkannya. Tapi nanti akan membayar layouter dengan harga yang lebih mahal. Itulah kenapa melayout buku sendiri itu juga diperlukan untuk bisa menaksir perkiraan-perkiraan harga
yang dikeluarkan apabila kita akan menerbitkan buku. Terutama penerbit mayor pasti akan memperhatikan kerapian dan juga estetika dari naskah itu sendiri. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, cara melayout naskah Anda secara basic. Secara basic atau secara yang umum-umum saja, yang dasar-dasar aja. Apa aja sih yang dibutuhkan penulis untuk bisa melayout buku secara mandiri? Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Ini pertama adalah software apa yang akan kita gunakan. Sebenarnya ada banyak software atau aplikasi untuk melayout buku seperti Microsoft Word, Adobe InDesign, CorelDRAW, PageMaker, dan lain sebagainya. Tapi bagi penulis kita akan fokus ke satu software saja yang paling mudah dan sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu Microsoft Word. Tentunya teman-teman yang ikut kelas menulis ataupun teman-teman yang ikut event-event di Alenia aku minimal punya Microsoft Word, entah itu di laptop teman-teman, di komputer teman-teman, ataupun di smartphone teman-teman. Kita lanjutkan, apa saja yang perlu kita perhatikan saat melayout buku secara mandiri. Nah, pengaturan page layout buku di Microsoft Word seperti ini kira-kira. Yang pertama, mengatur ukuran buku, atau bisa juga disebut mengatur ukuran kertas. Nah, untuk standar ukuran kertas ini untuk buku-buku yang beredar di Indonesia biasanya A4, F4, A5, ataupun standar ukuran UNESCO. Tapi untuk ukuran-ukuran ini nanti akan dibahas lebih lanjut di penjelasan materi di video selanjutnya. Yang kedua adalah mengatur margin. Apa itu margin? Margin itu adalah jarak bebas di bagian tepi dari kertas dalam naskah kita. Itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di video materi selanjutnya. Yang ketiga adalah besar spasi. Besar spasi merupakan pengaturan jarak antara baris satu ke baris selanjutnya, paragraf satu ke paragraf selanjutnya, dan tentunya ini juga sangat perlu diperhatikan untuk membuat naskah kita lebih rapi dan juga lebih enak untuk dibaca. Yang keempat adalah ukuran dan jenis font. Tentunya ukuran dan jenis font ini sangat perlu diperhatikan agar supaya pembaca lebih mudah untuk mencerna dan juga melihat naskah kita. Saat membaca mereka tidak terasa kesulitan untuk mengetahui tulisan apa yang ada di dalam naskah. Lalu selanjutnya adalah membuat nomor halaman. Nah, ini sebenarnya bagian yang bisa dibilang di luar dari naskah itu sendiri. Itu ada biasanya ada yang di bawah halaman, ada yang di atas halaman. Membuat nomor halaman ini cukup signifikan karena apabila kita tidak membuat nomor halaman, kita ingin tahu sudah berapa halaman kita menulis naskah, kita harus menghitung secara manual. Udah 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Dengan menggunakan nomor halaman, kita bisa menghitung hanya dengan melihat bagian akhirnya saja. Di akhirnya kita 130 halaman, ya berarti itu 130 halaman. Itu akan mempermudah kita dalam menaksir harga atau menaksir perkiraan harga yang harus kita keluarkan saat menerbitkan buku. Selanjutnya adalah membuat header dan juga footer. Nah, ini biasanya digunakan di akhir setelah naskah kita selesai. Kita membuat header footer untuk memberikan keterangan, untuk memberikan kata-kata yang mungkin untuk menjadi memperindah naskah dan layout kita. Ini nanti akan kita jelaskan di video-video yang selanjutnya yang lebih spesifik membahas tentang materi header dan footer. Selanjutnya adalah membuat heading untuk keperluan membuat daftar isi. Nah, ini biasanya teman-teman yang ingin membuat buku kadang-kadang nggak tahu gimana caranya membuat daftar isi dengan cara yang mudah, cepat, dan otomatis. Memang bisa saja kita membuat daftar isi secara manual. Kita tulis babnya, kita tulis judul bab, kita nulis judul subbab, lalu kita berikan di halaman berapa judul dan bab dan subbab tersebut. Tapi itu akan memakan waktu dan juga effort yang cukup besar. Akan lebih mudah jika kita bisa mengatur heading untuk
tiap babnya, dan nanti untuk membuat daftar isi kita bisa membuatnya secara otomatis. Nah, itu kita akan bahas di materi pembuatan daftar isi nanti di video-video selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah mencantumkan gambar, tabel, dan juga diagram. Ini juga merupakan hal yang signifikan terutama bagi penulis-penulis yang membutuhkan ilustrasi, membutuhkan data, membutuhkan, eee, gambar-gambar untuk mendukung apa yang mereka bahas di dalam buku. Apabila teman-teman kebingungan bagaimana cara membuat tabel, gambar, dan diagram, nanti kita tunggu saja videonya, akan segera kita upload di channel kita ini. Nah, itu tadi adalah pengantar untuk materi layout. Ini hanya pengantarnya saja. Nanti setelah ini kita akan bahas secara spesifik satu persatu tiap materinya dan juga disertai dengan praktek bagaimana cara melakukan pengaturan layout buku. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Aleniaku dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like video-video di Aleniaku agar nggak ketinggalan dengan tips-tips menulis yang akan selalu dibagikan oleh teman-teman dari Aleniaku. Terima kasih sudah melihat video ini. Kita akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.